Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, buka hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan Yesus memberkati dan mengurapi hamba-Mu. Biarlah semua firman yang sudah disampaikan boleh memberkati setiap jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang diberikan. Oke, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai 42. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Saya akan membacakannya untuk kita. Lembaga Alkitab memberikan judul yaitu Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ya, puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini dengan satu tema, yaitu pemberian yang terbaik. Pemberian yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa sih pemberian yang terbaik itu? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberian yang terbaik adalah sesuatu yang diberikan paling baik, yang tidak ada cacat celanya atau sempurna. Nah, saya yakin dan percaya kita semua, saya atau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti pernah memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang lain. Tidak mungkin kita tidak pernah memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang lain. Ya. Nah, kita bisa melihat ya, contoh seorang olahragawan. Ketika dia akan bertanding, pasti dia akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk dia bertanding. Pasti dia akan latihan, pasti dia akan menjaga kesehatannya, pasti dia akan menjaga konsentrasinya ketika dia latihan, sehingga perform latihan yang dia jalani itu boleh baik seperti itu, boleh dia latihan boleh serius, sehingga nanti ketika dia menampilkan segala sesuatunya, apa yang sudah dia latihkan itu di depan banyak orang itu dengan penampilan yang baik seperti itu, yang terbaik, perform yang terbaik seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Allah, pemberian terbaik seperti apa sih yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Pemberian seperti apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar beberapa bentuk pemberian terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Nah, bentuk pertama yang bisa kita berikan kepada Tuhan yaitu memberikan waktu kita kepada Tuhan. Itu terdapat di ayat yang ke-31.
29. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Maria ini memilih untuk duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan dengan khidmat. Khidmat itu adalah suatu keadaan yang tidak mengabaikan sesuatu, ya, memperhatikan dengan seksama, ya. Kita lihat Maria sangat antusias sekali, sangat memfokuskan dirinya untuk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, ya. Ini menunjukkan bagaimana Maria memberikan perhatian penuh pada perkataan Tuhan Yesus, ya. Ia menyimak dengan baik setiap kata demi kata, setiap kalimat demi kalimat apa yang Yesus ucapkan pada saat itu, ya. Dia tidak mau ketinggalan satu kata pun dari segala sesuatu yang Yesus sampaikan pada saat itu, ya. Tindakan Maria ini, ya, memberikan sesuatu hal yang baik seperti itu. Dia memberikan yang terbaik sebab ia memperhatikan hal-hal yang ia perlu, ya. Ia perlu. Itu di ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, Bapak Ibu, Maria memilih untuk duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan apa yang Yesus katakan. Maria memilih itu. Menurutnya itu hal yang baik seperti itu, ya. Dan itu tidak akan diambil daripadanya karena memberikan waktu untuk Tuhan itu tidak akan diambil oleh orang lain. Nah, kisah ini mendesak kita, ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memeriksa diri kita, untuk memeriksa hidup kita, apakah kita mengutamakan dalam kehidupan kita untuk mengikuti Yesus atau untuk mengikuti segala apa yang kita inginkan, seperti itu. Ataukah apakah kita seperti Marta tadi yang sibuk sekali melayani sana sini, membuat ini, membuat itu? Apakah kita seperti Marta, ya, yang memprioritaskan kesibukannya, ya, pekerjaan dan lain sebagainya? Kita mau belajar seperti Maria. Yesus menginginkan hal sebaliknya, ya. Bukan seperti Marta tadi yang sibuk melayani, membuat ini, membuat itu. Tapi Maria hanya perlu untuk duduk saja di dekat kaki Tuhan untuk mendengarkan setiap perkataan-perkataan Tuhan. Nah, mengapa kita perlu untuk duduk di dekat kaki Tuhan? Nah, saya ada pertanyaan untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita dalam sehari memiliki 24 jam yang sama. Tidak mungkin dalam kita masing-masing tidak mungkin diberikan waktu yang berbeda, ya. Misalnya saya diberikan 12 jam dalam sehari dan Bapak Ibu diberikan 10 jam. Itu tidak mungkin. Pasti kita diberikan 24 jam yang sama dalam melakukan setiap aktivitas kita. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan bisa mempergunakan waktu itu untuk datang kepada Tuhan? Mungkin kita bertanya kepada orang-orang, dalam 24 jam itu apa sih yang Bapak lakukan dalam 24 jam? Seberapa banyak waktu yang Bapak gunakan atau Ibu gunakan untuk datang kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan? Mungkin ada sebagian yang akan menjawab, ya enggak terlalu banyak juga sih. Mungkin ada beberapa menit atau beberapa jam. Mungkin juga ada yang menjawab, ya kurang tahu juga karena kesibukan. Jadi jarang saya untuk bisa datang berdoa, datang untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita koreksi hidup kita. Seberapa banyak waktu yang kita berikan kepada Tuhan untuk mau mendengarkan Tuhan, untuk mau duduk di dekat kaki Tuhan, untuk mendengarkan setiap perkataan-perkataan Tuhan.
Mari kita koreksi kehidupan kita, koreksi diri kita, seberapa banyak waktu yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Nah, dalam pelayanan sekalipun, orang yang melayani Tuhan, mungkin dia juga mungkin sibuk untuk melayani, dan tidak sepenuhnya juga orang tersebut punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Dan hal ini mengingatkan, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa begitu pentingnya kita memiliki waktu untuk datang kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk duduk di dekat Tuhan, untuk mendengarkan setiap perkataan-perkataannya dalam kehidupan kita. Jadi memberikan waktu yang khusus kepada Tuhan itu sangat perlu sekali untuk membangun persekutuan kita dengan Tuhan, sama dengan membawa korban ungkapan syukur kita kepada Allah. Di saat seperti itulah kita boleh dekat kepada Tuhan dan kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di saat itu juga kita dapat memuji, menyembah Tuhan secara pribadi dan menanti-nantikan Tuhan untuk berbicara kepada kita. Dengan membangun hubungan dengan Tuhan yang intim setiap saat, maka kita akan semakin peka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sangat penting ya kita memberikan waktu kita itu kepada Tuhan, memberikan diri kita itu kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah bentuk pemberian terbaik yang pertama yang kita pelajari, dan bentuk pemberian terbaik yang kedua yang kita akan belajar bersama-sama, yaitu adalah mempersembahkan hidup atau tubuh kita. Itu terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, sangat jelas sekali ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa persembahan yang terbaik adalah tubuh kita sendiri, atau hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Allah. Penyerahan atau persembahan hidup kita bukan merupakan sesuatu yang hanya dilakukan sekali saja dalam proses pendewasaan Kristen. Anggota-anggota tubuh kita harus menjadi alat kebenaran, dan kita hidup dalam pembaharuan oleh Allah. Nah, penyerahan anggota-anggota tubuh kita merupakan ibadah yang sejati. Kalau dulu ya, pelayanan atau ibadah imamat Lewi itu dijalankan di bait Allah, tetapi sekarang kita menjalankan ibadah kita di setiap tempat dengan tubuh yang sudah menjadi persembahan yang hidup ya, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Nah, kalau dulu mungkin harus datang ke bait Allah seperti itu, tapi sekarang kita bisa melayani Tuhan atau mempersembahkan kehidupan kita itu dengan diri kita sendiri sebagai tempat ibadah kita, karena jelas dikatakan bahwa persembahan yang hidup itu ketika kita mempersembahkan diri kita, karena itu adalah ibadah yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan seharusnya memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Kita harus memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan dalam kasih, dalam pujian kita, dalam kekudusan kita, serta mempersembahkan diri kita untuk melayani Tuhan. Nah, panggilan kita bagi orang percaya adalah memberikan yang terbaik ya. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan,
kita untuk melayani Tuhan dan memberikan segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu hanya untuk Tuhan saja, memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan saja, melalui puji-pujian kita, melalui kesaksian hidup kita, melalui apa yang kita punya, talenta-talenta yang kita miliki. Kita mau persembahkan itu hanya untuk Tuhan saja, karena kita dipanggil menjadi anak-anak Allah dan kita melayani Allah, dan ya kita memberikan sebagai balasannya, kita memberikan yang terbaik itu hanya untuk Tuhan saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang kita miliki kepada Tuhan, kita akan mempersembahkan itu kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah dan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita melayani Tuhan, dan sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan, kita mau untuk memberikan diri kita, memberikan kehidupan kita, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik melalui setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita. Bila semuanya itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemberian yang terbaik yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama tadi, kita bentuk pemberian yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan adalah memberikan waktu kita kepada Tuhan. Seperti Maria tadi ya, seperti Maria yang ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan. Wah, luar biasa sekali ya. Dia memfokuskan dirinya sampai-sampai dia tidak mau untuk ketinggalan sepatah kata pun dari apa yang Yesus katakan. Dan kita mau belajar seperti Maria ya, memiliki waktu atau memberikan waktu kita untuk datang kepada Tuhan, untuk mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Mari kita sempatkan waktu kita, memberikan waktu kita. Bukan sebuah kewajiban kita untuk datang kepada Tuhan, tapi karena memang suatu keharusan kita untuk datang kepada Tuhan dalam waktu-waktu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sempatkan waktu untuk kita datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, bentuk pemberian terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan, yaitu mempersembahkan hidup atau tubuh kita kepada Tuhan. Nah, Tuhan sudah memberikan semua yang baik, bahkan yang terbaik sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan semuanya karena kasih-Nya kepada kita. Kini, apakah kita mau bersyukur kepadanya dan mempersembahkan milik kita yang terbaik untuk Tuhan? Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Ketika Tuhan sudah menyerahkan semuanya, ya, Tuhan Allah sudah mengutus anak tunggalnya untuk kita, untuk menebus segala dosa kita. Itu adalah pemberian yang terbaik ya, untuk kita, untuk semua manusia. Dan apa balasan kita untuk Tuhan? Apa balasan kita sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan? Ya, Bapak Ibu bisa jawab itu sendiri di dalam kehidupan atau di dalam hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan Allah sudah memberikan kepada kita semua yang baik tadinya. Dan bagaimana respon kita untuk membalas semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita? Semua yang diberikan karena kasih-Nya kepada kita. Kini kita mau bersyukur kepadanya dan mempersembahkan milik kita yang terbaik untuk Tuhan. Bukan uang, bukan kekayaan dan kejayaan kita, tetapi hidup kita sendiri untuk Tuhan. Ya, bukan kita memberikan kekayaan kita, uang kita, atau apa-apalah kepada Tuhan, tapi Tuhan mau kehidupan kita sendiri untuk Tuhan. Tuhan mau kita memberi diri kita sendiri untuk Tuhan, seperti itu, sebagai rasa syukur kita, sebagai ungkapan terima kasih kita di hadapan Tuhan. Oke.
Demikian jauh dengan firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih lagi boleh belajar dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami dengarkan, tapi kami boleh lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.